ketemu lagi sama aku. Maaf ya, bikin videonya di mobil. Ini tuh nggak lagi nyetir, tapi lagi parkir di depan rumah sakit. Jadi aku baru selesai poli, terus em, baru sampai mobil, makannya di mobil. Ini baru lepas masker, penutup rambut, terus masker lapisan kedua. Terus ini lagi lap-lap pakai tisu alkohol. Ya, biar bersih aja sih. Kalian juga pasti semua semprot sana sini kan buat bersih-bersih kalau habis dari luar. Ya, meskipun nggak bisa 100%, yang penting udah cuci tangan, jaga jarak, terus pakai masker. Nanti kalau pas nyetir, pas mulai jalan, mulai ngidupin mobil, aku biasanya pakai masker lagi. Ini jendelanya agak dibuka, soalnya AC-nya lagi mati, supaya sirkulasinya keluar. Ya, kan kita tahu ya kalau COVID tuh close circulation agak berbahaya yang menularkan orang lain gitu ya. Jadi kalau lagi di ruangan tertutup yang ada AC-nya, ya tetap pakai masker ya teman-teman. Oke, hari ini masih ada kaitannya dengan topik sebelumnya, yaitu depresi. Cuman ini lebih ke screening. Screening itu penapisan awal. Jadi kita sadar kalau diri kita sakit atau enggak. Aku mau ngelanjutin yang depresi dulu. Soalnya lagi banyak um, yang tutup buku ya, mungkin pada akhir tahun, terus sekarang akhir bulan dan menuju ke awal bulan dari bulan terakhir di tahun 2020. Betul-betul tidak terasa dan banyak sekali hal yang sudah kita lalui di 2020 yang hampir merubah isi dunia. Perubahan ini ada yang suka dan ada yang tidak suka. Tapi perubahan ini efeknya bisa kita prediksi. Aku salut untuk teman-teman yang di sana yang bisa sampai alih profesi untuk mencukupi kebutuhan hidup, lalu sampai bisa tetap menghidupi keluarga. Itu aku salut. Jadi tadi baru aja ada pasien yang salah satunya dari pasien aku yang kena dampak yang agak keras. Jadi pasien itu sudah dari 2 minggu terakhir nyeri dada, lalu sesak nafas, lalu terasa payah kalau berdiri lama. Apa itu sakit jantung, dok? Nanti kita bahas di video lainnya ya kalau tentang itu. Tapi yang jelas depresi itu kita bisa lihat dari muka orang, tapi tidak selalu. Kalau bapak ini kebetulan kelihatan. Dan karena saya tipe yang to the point, jadi saya tanya triggernya apa. Ya, ternyata ya masalah ekonomi. Pindah profesi, lalu dengan profesi yang baru, dengan deadline yang dikejar, itu tidak semua orang bisa kompensasi. Bisa mengatur diri saja sudah syukur. Jadi meskipun orang yang teratur pun hidupnya juga belum tentu bisa baik-baik saja selama pandemi ini. Karena mental kita yang biasanya ketemu orang,
berpelukan, apalagi kalau yang bahasa cintanya adalah bersentuhan, itu sangat berat termasuk untuk saya, karena bahasa cinta saya adalah sentuhan. Jadi kalau saya tidak dapat berpelukan, jabat tangan, atau saling rangkul, itu uh, membuat frustasi. Jadi itu salah satu yang berdampak kalau sama saya. Terus kalau sama bapak ini saya baca, kalau saya tarik kesimpulan bahwa beliau adalah, bahasa cintanya adalah act of service. Jadi kalau dia tidak bisa menerima atau mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk keluarganya, dia akan frustasi sendiri. Jadi bapak ini memang pemicunya jelas stres. Stres sendiri yang sudah kita pernah bahas, memang berpengaruh pada jantung. Ada perasaan yang tidak dikeluarkan, berpengaruh pada jantung. Sebetulnya kan kita dikasih tanda sama Tuhan itu sudah dari awal. Misalnya kalau misalnya sakit kepala, yaitu pasti ada banyak pikiran. Kalau sakitnya sekitar wilayah dada, sekitar wilayah jantung, pasti ada perasaan yang tidak bisa diungkapkan. Kadang kalau diungkapkan pun mungkin feedback dari orang tidak selalu tepat. Dan itu ya kalau kita ingat-ingat nonton film dulu kayak Beautiful Mind gitu ya, kan istrinya yang berperan aktif untuk sang calon profesor ini. Jadi calon profesor ini mengidap sakit skizofrenia. Jadi ya kalau dibilang dengan gangguan jiwa, betul sekali, tapi ini orangnya scientific ya, jadi dengan keilmuan yang matang. Dia menderita skizofrenia dan istrinya lah yang menjadi penyembuhnya, yang selalu membuat dia kembali ke kehidupan nyatanya. Karena orang-orang dengan gangguan jiwa biasanya ada dualisme. Dualisme itu jadi otak kita sebetulnya berpikir negatif dan berpikir positif. Berpikir negatif katanya di buku itu tujuannya untuk memproteksi kita sendiri. Ya, saya baca ini menarik ya, meskipun saya bukan ahli kejiwaan, tapi di buku memang seperti itu. Memang ada bahasa kedokterannya, kekurangan serotonin atau kekurangan, ya ada kata-kata seperti itu yang menyebabkan depresi. Tapi kalau pada bahasa awamnya yang bisa kita serap, ya memang beberapa buku yang awam yang membahas tentang depresi, bahasanya adalah dualisme. Depresi atau skizofrenia atau gangguan kejiwaan lainnya adalah dualisme yang dimana otak punya mekanisme sendiri untuk melindungi. Kalau terus kita pakai, ya bisa ditebak ya. Jadi kita berpikiran negatif terus, ya bentrok sama orang, ya nggak jadi apa jadinya. Ya apalagi di usia-usia seperti saya ya, kan kita yang usia-usia, mungkin teman-teman yang lagi nonton juga seusia saya, usia yang memerlukan berbagai pertimbangan untuk mengambil sesuatu. Dan kadang kalau kita terlalu negatif kan jadinya nggak jadi apa-apa gitu ya. Tapi kita harus bisa menerima bahwa otak memiliki sistem untuk berpikir negatif untuk melindungi kita sendiri. Itu alarmnya. Nah, kadang kalau tidak diingatkan oleh orang-orang di sekitar kita, yaitu support system kita, misalnya saya tidak diingatkan oleh orang tua saya atau saudara-saudara yang pada saat itu ada di dekat saya, atau teman kerja saya, atau pegawai yang saya ajak kerja, itu kadang menjadi bumerang gitu.
Dan saya melihat bahwa bapak yang tadi seharusnya support system sangat bisa membantu. Jadi saya ketemu lagi hari ini dengan beliau. Beliau sayangnya tidak mengajak istri, jadi saya berusaha, mudah-mudahan beliau bisa menangkap apa yang saya bicarakan untuk istilahnya mencari solusinya bersama-sama. Ya, dan diterima keadaan ini bahwa tidak semua masalah ada solusinya. Ya, mungkin banyak yang gak setuju ya dengan kata-kata saya terlalu serius. Tapi memang saya menerima bahwa tidak semua masalah ada solusinya, atau minimal solusinya tidak langsung diberikan. Mungkin ada maksud tertentu di balik itu sehingga beberapa masalah tidak bisa diselesaikan secara langsung. Mungkin itulah jawaban dari bapak itu. Sebagai dokter mengharapkan bapak itu menerima saran saya itu tidak mungkin. Karena saya sendiri sebagai dokter, ekspektasi saya kepada orang yang mendengar nasihat saya sangat rendah. Membuat orang lain paham satu visi, satu pandangan, itu hal yang tidak mudah, tapi tidak mungkin. Maksudnya bukan tidak mungkin ya, apa sih? Tapi bukan tidak mungkin. Bisa saja. Cuman perlu waktu. Itu hal-hal yang saya pelajari dari bapak itu. Dan terima kasih sekali kepada pasien, teman yang beberapa yang konseling pada saya, itu memberikan saya kesempatan bahwa ilmu ini memang harus disebarluaskan. Saya harus berbicara. Kalau saya pintar sendiri, tidak bicara dengan teman-teman gitu kan, kayak udah dikasih anugerah tapi nggak dipakai untuk bantu orang gitu ya, rugi. Sebetulnya ada dua hal yang bisa menjadi indikator kesehatan mental setelah pengalaman dan juga setelah saya baca di beberapa buku. Buku yang saya baca tidak semuanya buku kedokteran. Buku kedokteran yang dari Carl Jung itu pasti saya baca. Panduan diagnosa gangguan jiwa pasti saya baca. Braunwald untuk depresi juga saya baca. Artinya memang buku kedokteran memang saya baca. Kan tetapi banyak buku-buku tentang psikologis yang sangat menarik. Jadi ini salah satunya, bukan jualan buku, tapi ini buku yang judulnya agak nyeleneh ya. Jadi nggak tahu sih teman-teman tahu atau enggak. Ini I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki yang jilid 2. Judulnya kurang bagus, I Want to Die, tapi yang membuat saya membeli buku ini dan membacanya adalah teman-teman review sangat banyak yang bagus tentang buku ini, dimana salah satu kata-katanya adalah alih-alih menerima kekurangan, aku memutuskan untuk tidak memandang diriku sendiri secara negatif. Itu menjual banget. Jadi baca di back covernya udah jelas itu yang ketulis pertama. Jadi ya kalau manusianya kayak aku yang gampang sekali tergoda dengan buku-buku yang seperti ini, aku pasti beli. Jadi yang jilid pertama lebih rumit, jilid keduanya lebih simple. Menariknya lagi, usia penulisnya sama dengan usiaku, tahun lahirnya sama. Jadi ada beberapa kemiripan yang bisa segera aku adopsi. Salah satunya itu ya tidak berpikir negatif tentang diri sendiri.
Dua indikator yang aku sederhanakan tadi bukan dari buku ini saja, tapi ada dari kalau teman kolega saya menonton dari psikiatri, terima kasih sudah merekomendasikan buku ini, yaitu bukunya yang Ajahn Brahm. Lalu untuk orang tua saya juga terima kasih sudah merekomendasikan Gede Prame. Lalu beberapa teman-teman dari psikolog dan juga John Robert Powers juga merekomendasikan beberapa buku yang untuk self improvement, khususnya di bidang gangguan kejiwaan. Jadi kesimpulannya adalah untuk mendeteksi awal yang bisa dilakukan adalah, bisakah kita eat well and sleep well? Pasien jantung itu khas banget kalau mau kumat pasti nggak bisa tidur. Kemarinnya, atau seminggu yang lalu, atau pas kumat nggak bisa tidur. Terus pasien jantung juga khas banget kalau misalnya nggak bisa makan, itu nggak usah nunggu 1 hari. Pagi nggak bisa makan, sorenya aja udah kumat. Apalagi yang memang badannya sudah kurus, yang sudah menderita sakit dari kecil, dari usia muda. Misalnya perempuan yang belum melahirkan, dari sebelum melahirkan sudah punya sakit jantung, terus sekarang setelah melahirkan, setelah punya anak itu masih ada gejala. Itu sering sekali kalau misalnya ada masalah di keluarga gitu sampai tidak bisa makan. Jadi warning sign atau tanda yang paling vital adalah you cannot sleep well and you cannot eat well. Jadi misalnya saya, kita kan tahu saya baru habis pendidikan, ya pendidikan spesialis. Jadi yang stres-stres itu ngumpul di saya dan pelarian saya adalah makan. Jadi sekarang saya sedang berusaha eat well. Kalau sleep well masih bisa, tapi kalau eat well itu juga kita harus sama-sama. Jadi kadang sama pasien saling ingatkan, pasiennya sendiri juga mengingatkan. Jadi banyak yang mengingatkan ya. Jadi syukur sekali support system saya dan keluarga saya sangat besar. Bahkan sampai teman-teman subscribers juga banyak banget yang sudah support saya, luar biasa. Terima kasih banyak. Itu anugerah yang di luar perkiraan saya, dan itu anugerah yang benar-benar harus kita hitung setiap hari. Jadi anugerah emang harus dihitung ya. Jadi bersyukur, hitunglah bersyukur, jangan ngitung duit doang. Jadi hitunglah anugerah yang kalian dapatkan. Saya sok tua banget sih ngomong ini, cuman ya itulah yang selalu diingatkan support system saya. Jadi kalau bisa mengatur makan lalu tidurnya baik, itu 2 indikator bahwa kita sudah berdamai dengan diri sendiri dan menerima tanpa memandang negatif kepada diri sendiri. Dan satu hal yang dinyatakan khusus di buku ini adalah kalau perjalanan orang, setiap manusia dengan gangguan mental atau mungkin pernah merasakan sesuatu di waktu yang lalu yang menyakitkan hati, yang susah disembuhkan, perjalanannya itu tidak mudah. Memang mudah mengatakan eat well dan sleep well, tapi pelaksanaannya
itu sangat perlu banyak bantuan dari segala sisi, dan harus menerima bahwa kadang kita perlu minum obat, kadang kita perlu curhat, kadang kita sakit di saat yang genting-genting, H-1 ujian sakit, H-1 presentasi nyeri dada. Itu adalah hal-hal yang harus diterima. Katanya, saya juga masih belajar. Itu ilmunya tingkat dewa. Yang paling saya kagumi sejauh ini role model adalah Gede Prama. Bagus banget, YouTube-nya bagus banget, dan banyak hal yang pas dengan kehidupan. Ya, saya belum usia yang seharusnya berbicara seperti ini, tetapi dengan mendengar, dengan melihat pengalaman hidup dari keluarga, dari pasien, dari teman, dari kerabat, dari pegawai, itu sudah anugerah dari Tuhan untuk memberikan saya jalan, untuk memberikan saya jalan untuk berpikir gitu, dan memberikan saya inspirasi bahwa ini memang orang-orang harus tahu bahwa kalau memang eat well dan sleep well, it's not that easy. It's not something that instant. You have to do it whole day long, whole life long. Ya, jadi komitmen seumur hidup untuk tetap menjaga eat well dan sleep well. Aku harap video kali ini membantu untuk menyederhanakan apa yang ingin aku ucapkan. Itu akan langsung kelihatan di judul, dan aku harap sih kalau misalnya saat ini memang ada yang sedang melihat sesuatu yang kurang pas, kurang mengenakan, percayalah bahwa semua orang pernah mengalami luka batin. Semua orang. Bahkan orang tua yang tampak bijaksana sekalipun pasti pernah mengalami luka batin. Sekarang luka itu mau dibawa kemana, mau dijadikan apa, itulah tugas kita. Oke, bahasan kali ini agak berat ya, dan suasana juga lagi hujan. Tapi aku berharap di hampir penghujung tahun ini mudah-mudahan banyak yang terbantu dengan adanya video ini. Kalau mau request topik, silakan, bisa japri, bisa DM di Instagram, bisa juga komen di bawah. Ada beberapa topik yang sudah di request yang saya belum buatkan videonya. Nanti kita bertemu lagi, mudah-mudahan bisa membantu, ada manfaatnya, dan kita coba sama-sama. Eat well and sleep well.